Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal masih bersikeras datangkan Aaron Ramsdale. Arsenal saat ini masih terus berusaha mendatangkan Aaron Ramsdale dari Sheffield United. Arsenal diketahui enggan membayar 30 juta pound sterling sesuai permintaan awal Sheffield United. Akan tetapi, setelah 2 tawaran Arsenal ditolak, Football London melaporkan jika kesepakatan akan terrealisasi di angka 20 juta pound sterling, namun dengan beberapa biaya tambahan. Tak heran jika Arsenal bersikeras mendatangkan Ramsdale, hal itu karena saat ini The Gunners belum memiliki kiper kedua yang mampu bersaing dengan Burnley. Justru apabila Ramsdale bermain baik bersama Arsenal, posisi kiper utama akan diberikan pada pemain asal Inggris tersebut, mengingat Leno tengah mengalami penurunan performa. Besiktas kembali berniat untuk gunakan jasa Elneny. Masa depan Elneny masih menjadi tanda tanya lantaran kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini. Meski saat ini Thomas Partey mengalami cedera, kedatangan Sami Lokonga dan perpanjangan kontrak Granit Xhaka membuat ia akan tetap sulit mendapat menit bermainnya. The Athletic melaporkan jika Arsenal masih enggan memberi penawaran kontrak baru pada pemain asal Mesir tersebut. Salah satu media Turki, Haberturk, melaporkan jika Besiktas berniat kembali menginginkan jasa Elneny untuk memperkuat lini tengah mereka. Elneny sendiri memang tak asing bagi Besiktas, lantaran ia menghabiskan masa pinjaman selama 2019-2020 di klub Turki tersebut. Elneny mencatatkan 34 penampilan dan sempat membawa Besiktas masuk ke posisi 3 besar Liga Turki. Belum diketahui apakah Elneny akan dibeli secara permanen atau akan dipinjam dengan tersisa 1 musim ini. Aubameyang tetap bertahan di Arsenal. Pertukaran pemain antara Aubameyang dengan Philippe Coutinho nampaknya tak akan terjadi. Fabrizio Romano mengkonfirmasi jika Barcelona tidak berniat mendatangkan Aubameyang di musim panas ini. Hal itu lantaran Auba bukan menjadi prioritas Barcelona saat ini. Barca hanya ingin fokus menjual pemainnya untuk mengatasi masalah keuangan klub. Reporter Sky Sports Darme Said juga mengatakan jika Aubameyang akan tetap berkomitmen dengan kontraknya yang menyisakan 2 tahun di Arsenal. Arsenal mundur dari perburuan Kieran Trippier. Kieran Trippier saat ini berusia 30 tahun dengan nilai transfer sekitar 18 juta pound sterling dan kontraknya bersama Atletico Madrid akan berakhir pada 2023 mendatang. Atletico sebelumnya membeli Trippier dari Tottenham seharga 19,8 juta pound sterling pada 2019 lalu. Arsenal dan Manchester United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain asal Inggris tersebut. Akan tetapi, Atletico Madrid menginginkan tebusan senilai 60 juta euro. Arsenal sendiri dikabarkan akan mundur, mengingat mereka sebelumnya mengeluarkan uang besar untuk Ben White, namun pemain itu masih berusia 23 tahun dan nilai jualnya masih bisa terus naik. The Gunners tak ingin gegabah mencari bek kanan mahal lantaran Trippier pada bulan September nanti akan berusia 31 tahun. Pertimbangan usia dengan harga tinggi itu yang membuat Arsenal merasa tak layak untuk membeli Kieran Trippier sebagai pengganti Hector Bellerin. Hector Bellerin kembali ke Barcelona. Pada awalnya Hector Bellerin dikabarkan akan bergabung dengan Inter Milan. Namun transfer ini gagal karena Inter sudah mengunci transfer Denzel Dumfries. The Athletic melaporkan jika Bellerin kini mengarahkan radarnya ke Spanyol. Ia berencana untuk bergabung dengan Barcelona. Laporan itu mengklaim bahwa Bellerin benar-benar serius untuk pindah ke Barcelona. Sebagai mantan didikan La Masia, Bellerin punya hasrat untuk kembali ke Katalan.
Sehingga ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk pulang ke klub masa kecilnya itu. Bellerin bahkan dilaporkan siap menerima potongan gaji demi bisa segera bergabung dengan Barcelona di musim panas ini. Meski Barca tengah mencari pesaing untuk Serginho Dest, namun mereka saat ini tengah dilanda krisis finansial yang hebat. Masih harus ditunggu klub mana yang pasti akan menjadi klub baru pemain Spanyol tersebut. Antonio Conte jadi penyelamat karir Ben White. Ben White dikritik habis-habisan oleh fans Arsenal. Pemain 1 triliun itu gagal menunjukkan kemampuannya baik saat pramusim hingga laga perdana Arsenal yang berakhir dengan kekalahan. Arteta jelas disalahkan karena menggunakan formasi yang kurang sesuai dengan kemampuan Ben White. Pemain muda asal Inggris itu sejatinya bermain sangat baik ketika memainkan formasi 3 back. Di sisi lain, nama Antonio Conte dirumorkan akan menjadi calon suksesor potensial Mikel Arteta. Conte yang begitu identik dengan permainan 3 back dan melahirkan kembali skema ini ke dalam sepak bola modern Inggris, dirasa mampu mengembangkan kemampuan Ben White di lini pertahanan Arsenal. Hal itu pernah Conte lakukan dalam proses kebangkitan David Luiz di Chelsea. Luiz unggul dengan perannya sebagai ball-playing defender, menjadi titik sentral dari pola 3 back dalam gaya khas Conte. Peran ini bisa diemban Ben White dengan baik dalam sistem Antonio Conte. Namun, dengan catatan jika pria Italia ini benar-benar akan melengsarkan Mikel Arteta. Chelsea mainkan Lukaku, apakah Arsenal akan kalah? Arsenal akan bertemu Chelsea di Emirates Stadium dalam lanjutan pekan kedua Premier League pada Minggu 22 Agustus pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Chelsea sebelumnya cukup kesulitan saat menghadapi Arsenal. Mereka kalah 3 kali dan menang 1 kali, tapi itu hanya di laga pramusim kemarin. Namun, Thomas Tuchel telah mengkonfirmasi bahwa Chelsea telah memiliki striker baru, yakni Romelu Lukaku, yang siap diturunkan pada akhir pekan nanti. Legenda Arsenal Paul Merson mengklaim bahwa Lukaku adalah orang terakhir yang ingin dihadapi Arsenal, mengingat kelemahan di pertahanan yang mereka tunjukkan saat melawan Brentford. Ya Tuhan, Anda tahu apa yang saya maksud. Dia adalah orang terakhir yang ingin Anda lawan jika Anda adalah Arsenal, ujar Merson kepada Sky Sports. Terlepas dari statistik mengesankan Lukaku selama membela Inter Milan, pemain 28 tahun itu sebenarnya memiliki rekor cukup buruk saat melawan Arsenal. Dirinya hanya mampu mencetak 3 gol dalam 17 pertandingan saat melawan The Gunners. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!